Kali ini saya akan membagikan 3 tips kepada teman-teman cara membeli tanah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kabarnya hari ini sehat-sehat semua ya. Yang baru gabung, perkenalkan nama saya Sulistyo. Saya adalah seorang agen properti dan seorang supplier. Kali ini saya akan membagikan 3 tips kepada teman-teman cara membeli tanah tanpa riba. Yang pertama yaitu iuran atau patungan. Maksudnya iuran di sini, iuran kita seandainya nih mau beli tanah seharga 200 juta. Kita nyari temen yang kira-kira punya duit, contoh si A, si B gitu. Jadi kita nggak usah pengen beli dengan sendiri kalau uang kita belum cukup kayak gitu. Kita bisa nyari teman kita yang punya uang sama dengan kita kayak gitu. Contoh kita punya uang 50 juta. Kalau harga tanahnya 200 juta berarti kita harus ngumpulin 4 orang kayak gitu. Jadi biar sama rata. Caranya kayak gitu. Ya, mungkin ini agak agak aneh kayak gitu. Masa beli tanah kita patungan kan kayak gitu. Tapi nggak masalah selagi tanahnya itu kita bisa bagi juga gitu. Kita split jadi 4 nama kayak gitu. Yang kedua, yaitu nabung emas. Nabung emas ini kita bisa mulai dari 1 gram, 2 gram gitu. Tapi nabung emas di sini bukan emas perhiasan ya. Bukan emas kayak gini nih, perhiasan, cincin atau kalung atau gelang, bukan emas seperti itu. Tapi emas di sini emas batangan. Itu kalau emas batangan beda sama emas perhiasan. Atau yang sekarang lagi tren yaitu kita bisa nabung dari 10.000. 10.000 uang 10.000 itu kita bisa nabung emas kayak gitu. Sekarang banyak platform-platform yang menyediakan investasi emas. Contohnya Tamasya, Dinaran, itu. Emas ini jadi selain bisa menjaga inflasi, emas ini sangat liquid. Jadi kapanpun kita butuh uang, itu bisa langsung kita cairin, kayak gitu. Beda sama kita punya properti nih. Kita beli properti, itu nggak bisa langsung kita cairin. Kalau emas, ini gampang. Kita butuh uang sekarang, itu bisa langsung kita cairin sekarang juga. Kayak gitu. Kita bisa sisihin uang gaji kita buat nabung emas. Ya sebulan sekali nabung emas segram, ya diusahakan bisa. Kalau gaji kita ini minim, cukup hanya pas-pasan kayak gitu. Apalagi saat sekarang kayak gini nih, kita bisa nyari peluang bisnis lain gitu. Selain kita kerja, kita bisa nyari sampingan. Contohnya kita jualan online. Banyak sekarang nih jualan online di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, lain-lain lah gitu. Kita bisa dropship, itu kita tanpa modal. Itu modalnya ya kita modalnya pulsa sama pengalaman belajar nyari gimana caranya kita jualan kayak gitu. Atau yang enak lagi nih, kita jadi marketing properti gitu. Kenapa marketing properti? Marketing properti ini kita kerjanya santai ya kan, hanya online, tapi hasilnya ini nggak santai juga.
hasilnya ini sangat mantap, kayak gitu. Nah, kita belajar marketing dari mana? Kita bisa ikut agen properti yang udah handal. Jadi kita tinggal ikut gabung, kita dikasih materi pembelajarannya juga gratis, semuanya materi-materinya gratis, kita tinggal post iklan aja, di situ udah disediain semuanya sama agen propertinya, kayak gitu. Kita dibelajarin Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, semuanya kayak gitu. Atau secara organik juga bisa kita tawarin ke teman-teman kayak gitu, itu bisa. Yang ketiga yaitu beli tanah kapling. Kenapa beli tanah kapling? Karena tanah kapling ini biasanya harganya nggak terlalu mahal ya. Karena tanah kafling ini biasanya kan nggak luas. Luas paling 100 meter atau 72 meter atau 80 meter kayak gitu. Jadi kita belinya tanahnya dulu. Nggak usah sama bangunannya. Kalau beli tanahnya dulu kan itu lebih murah kayak gitu. Tanah kapling kalau untuk tips untuk beli tanah kapling di video sebelumnya saya udah buat tipsnya untuk memilih tanah kapling itu yang bagaimana, yang bagus yang bagaimana kayak gitu. Oke, cukup sekian 3 tips kali ini. Tadi yang pertama yaitu iuran atau patungan sama teman-teman. Yang kedua yaitu nabung emas. Yang ketiga yaitu beli tanah kapling. Cukup sekian. Saya Sulistyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.